Sayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mita Aulia, NIM 02, Deva 06, Ilham 062, Zaki 106, dan Novira 122. Di mana kita akan mempresentasikan tentang studi kasus major akuisisi pada perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu definisi dan perbedaan dari merger dan akuisisi. Merger merupakan penggabungan perusahaan oleh dua atau lebih perusahaan. Dari kedua atau lebih perusahaan tersebut, hanya salah satu yang menang, bertahan, berbentuk badan hukum, atau menjadi direktur dari perusahaan yang digabung. Menurut Agustin dan Widyastuti 2021, merger akan disetujui ini oleh kedua atau lebih direktur perusahaan dengan persetujuan para pemegang saham sebanyak 50% shareholder. Lalu, definisi akuisisi merupakan penggabungan suatu bisnis di mana salah satu bisnis mengambil alih aset kepemilikan perusahaan lain. Biasanya, suatu perusahaan membeli aset perusahaan dengan persetujuan para pemegang saham. Selanjutnya yaitu perbedaan merger dan akuisisi. Pada merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang setara bergabung untuk membentuk entitas baru. Merger biasanya melibatkan pertukaran saham antara perusahaan yang bergabung sehingga kepemilikan perusahaan baru terbagi antara pemegang saham dari kedua perusahaan. Lalu perbedaan dengan akuisisi, yang pertama, akuisisi terjadi ketika satu perusahaan, yaitu perusahaan pengakuisisi, membeli perusahaan lain, yaitu perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi biasanya melibatkan pembelian saham atau aset perusahaan yang diakuisisi dengan menggunakan uang tunai, saham, ataupun kombinasi keduanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu motif dan tujuan. Di sini motif dan tujuan dari perusahaan melakukan merger dan akuisisi terdiri dari beberapa faktor. Untuk motifnya sendiri ada yang pertama motif ekonomi, motif strategis, motif politis, motif sinergi, motif diversifikasi, motif bertumbuh, motif dan discretion, motif ekspansi bisnis, motif penghematan operasi, dan motif pengembangan SDM. Dilanjut dari saya, yaitu dampak. Pengambilan perusahaan atau akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi perusahaan. Dampak akuisisi bagi perusahaan bisa beragam, tergantung pada berbagai faktor seperti tujuan akuisisi, cara akuisisi, kondisi perusahaan yang diakuisisi, dan kondisi pasar. Nah, berikut adalah dampak positif bagi perusahaan pengakuisisi. Yang pertama, akuisisi dapat membantu perusahaan pengakuisisi untuk memperluas pangsa pasarnya dengan mengambil alih pasar sasaran pelanggan dan saluran distribusi perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua yaitu akuisisi dapat membantu perusahaan pengakuisisi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Yang bagian kedua yaitu bagi perusahaan yang diakuisisi. Nomor satu yaitu akuisisi dapat membantu perusahaan yang diakuisisi untuk mendapatkan akses ke modal yang lebih besar untuk membiayai pertumbuhannya. Yang kedua yaitu akuisisi dapat membantu perusahaan yang diakuisisi untuk mendapatkan akses ke teknologi baru atau keahlian baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi perusahaan pengakuisisi. Yang pertama, akuisisi dapat melibatkan biaya yang tinggi seperti biaya akuisisi itu sendiri, biaya integrasi, dan biaya restrukturisasi. Yang kedua yaitu akuisisi selalu beresiko gagal, dan kegagalan akuisisi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan pengakuisisi.
Bagian kedua yaitu bagi perusahaan yang diakuisisi. Yang pertama, akuisisi berarti perusahaan yang diakuisisi akan kehilangan otonominya dan menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Yang kedua yaitu akuisisi dapat mengakibatkan hilangnya budaya perusahaan yang ada di perusahaan yang diakuisisi. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Baik, masuk ke studi kasus yang kita ambil. Untuk studi kasus yang pertama, ini adalah studi kasus merger atau akuisisi pada perusahaan yang sukses. Nah, kita mengambil studi kasus yaitu perusahaan otomotif Toyota Jepang yang mengakuisisi saham perusahaan Daihatsu Jepang dan Hino Motor Jepang. Faktor yang menyebabkan keberhasilan perusahaan Toyota Jepang berhasil mengakuisisi perusahaan Daihatsu dan Hino Motor serta membawa kedua anak perusahaannya ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat adalah dengan perusahaan Toyota Jepang itu memiliki kekuatan untuk dapat mengoptimalisasikan proses produksi dan memperoleh keuntungan dengan skala ekonomi yang lebih tinggi. Nah, pada studi kasus ini, pelajaran yang dapat diambil yaitu yang pertama, skala produksi yang lebih terjangkau karena adanya penggabungan operasional antara Toyota, Daihatsu, dan Hino Motor dan didukung dengan alat-alat produksi Toyota yang sangat lengkap. Lalu yang kedua, adanya transformasi dan investasi, di mana kerjasama ini memungkinkan Toyota dengan Daihatsu serta Hino Motor untuk berbagai teknologi dan beban investasi dalam pengembangan teknologi terbarukan. Lalu yang ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Kolaborasi ini memungkinkan kedua perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka lebih luas lagi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan daya saing. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing, Toyota dengan Daihatsu serta Hino Motor dapat meningkatkan daya saing mereka ke industri otomotif yang lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu studi kasus 2 yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus 2 tentang merger dan akuisisi Hewlett Packard dan Compaq, di mana kegagalan merger dan akuisisi Hewlett Packard dan Compaq itu pada tahun 2022 Compaq atau HP mengumumkan merger dengan Compaq, sebuah perusahaan teknologi yang lebih kecil, namun merger ini mengalami kegagalan dan akibatnya putus pada tahun 2005. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketidakcocokan budaya. HP dan Compaq memiliki budaya yang berbeda yang menyebabkan kesulitan dalam integrasi dan peran perusahaan yang baru. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi antara manajemen HP dan Compaq tidak efektif. Sehingga kesepakatan yang jelas itu tidak tercipta. Yang ketiga adalah keterlambatan integrasi, di mana integrasi HP dan Compaq terlambat sehingga tidak ada efisiensi dan tidak menimbulkan rasa yang selaras antara kedua belah pihak. Untuk yang terakhir adalah kurangnya pengalaman. HP sendiri itu pertama kali merger dari Compaq sehingga tidak memiliki pengalaman dalam merger dan akuisisi, sehingga tidak memiliki strategi yang efektif untuk mengelola perusahaan besar. Untuk pelajaran yang dapat dipetik itu yang pertama, pentingnya komunikasi yang efektif. Salah satu kunci dari merger dan akuisisi ini, karena ini adalah penggabungan dari dua perusahaan. Yang kedua adalah integrasi yang cepat, di mana setiap perusahaan harus intinya itu beradaptasi untuk kedua budaya yang memang itu berbeda. Dan yang terakhir adalah pengalaman dan strategi. Memang merger atau akuisisi ini tuh gagal, tapi ini dijadikan untuk strategi yang efektif dan evaluasi untuk kedepannya agar merger dan akuisisi sangat bisa maksimal untuk kedepannya. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang menurut PPT nih. Entah anjir Wis laptopku. tahu tekan.